Dalam sejarah Indonesia, beberapa kerajaan dan kesultanan memiliki peran yang sangat penting dan tak terpisahkan. Mungkin di era modern ini, yang paling kita kenal adalah Kesultanan Yogyakarta. Namun, tahukah kamu bahwa Indonesia dulunya memiliki banyak kerajaan dan kesultanan lainnya yang pernah berkembang pesat di berbagai wilayah? Salah satunya adalah Kerajaan Demak yang memiliki sejarah yang sangat menarik. Kerajaan ini bukan hanya sekadar kerajaan biasa, melainkan juga merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Demak memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Islam di Jawa, serta dalam membentuk dinamika politik dan sosial di Indonesia pada masa itu. Keberadaannya sangat berpengaruh terhadap sejarah perkembangan Islam di tanah air. Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun. Mulai dari tahun 1500 sampai 1519, selama ia berkuasa di Kerajaan Demak, banyak hal yang sudah ia bangun, mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agung, Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintoro, yang merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya V. Raja Majapahit, dan ibunya yang menganut Islam serta berasal dari Jompa. Pada awal munculnya, Kerajaan Demak mendapat bantuan dari Bupati Pesisir Pantai Utara, Jawa bagian tengah dan timur yang telah menganut Islam. Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah Raden Patah yang berkuasa dari tahun 1519. Pada masa pemerintahan, Raden Patah dibangun Masjid Agung Demak, yang pembangunannya dibantu oleh para wali dan sunan. Dalam silsilah raja pada Kesultanan Demak, terdapat 3 sultan yang namanya cukup terkenal. Salah satunya adalah Raden Patah. Raden Patah diketahui sebagai raja pertama dalam Kesultanan Demak yang memerintah sekitar tahun 1505. Menurut buku sejarah karangan M. Habib Mustopo, Raden Patah adalah putra Brakertabumi atau Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, ibu Raden Patah adalah seorang selir Tionghoa, putri Kiai Batong atau Han Gohwat. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Kesultanan Demak mengalami perkembangan di berbagai bidang. Raden Patah memusatkan kegiatannya di Bintoro sebab daerah tersebut telah direncanakan oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Raden Patah memerintah Kesultanan Demak hingga tahun 1518 dan menjadikan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Jawa. Posisi Jawa yang menjadi pusat kerajaan Islam di Jawa, tepatnya di Bintoro, Raden Patah juga mendirikan pondok pesantren. Penyiaran agama yang dilakukan oleh Raden Patah telah dilaksanakan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Kesultanan Demak berhasil dalam berbagai bidang. Di antaranya dalam sistem perluasan dan pertahanan kerajaan, penyebaran Islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerjasama antara ulama dan umara, penguasa. Keberhasilan Raden Patah dalam memperluas dan memperkuat pertahanan Kesultanan Demak Bintoro dapat dilihat ketika Raden Patah menaklukkan Girindrawardhana yang merebut takhta Majapahit. Sebab hal tersebut, Raden Patah dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit pada tahun 1478. Penyebaran Islam yang dilakukan Raden Patah yang bergelar Sultan Alam, Akbar Al-Fatah berusaha mengislamkan masyarakat Jawa, yang mayoritas saat itu beragama Hindu-Buddha. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Periode Islam oleh Ricu Sidik DKK, pada akhir abad ke-15 Majapahit mengalami kemunduran. Hal tersebut membuka peluang bagi Kerajaan Demak untuk berkembang menjadi pusat perdagangan. Ini juga menjadi momentum Kerajaan Demak dalam mengembangkan Islam. Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan Islamisasi di wilayah Demak tak lepas dari peran Wali Songo. Pada tahun 1479 Raden Patah mendirikan Masjid Agung Demak yang dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah Raden Patah. Ia merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah Raden Patah ini, wilayah kekuasaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Melansir Demak.go.id, sejarah Demak tidak lepas dari kerajaan Majapahit khususnya saat pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah Raden Patah atau Raden Fatah, yang merupakan putra Prabu Kertabumi dengan Putri Cempa. Sewaktu dalam kandungan, Putri Cempa dihadiahkan kepada Arya Damar, penguasa Palembang. Oleh sebab itu, Raden Patah lahir di Palembang. Setelah dewasa, Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah Raden Patah berguru pada Sunan Ampel dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyai Ageng Maloka. Atas perintah Sunan Ampel, Raden Patah bermukim di Gelagahwangi atau
Bintoro untuk menyiarkan agama Islam. Prabu Kertabumi mengizinkan Raden Patah meneruskan tujuannya dan mendirikan masjid. Bintoro semakin berkembang tidak hanya sebagai pusat penyiaran agama Islam, namun juga sebagai pusat kegiatan politik, militer, perdagangan, dan pengembangan budaya Islam Indonesia. Pertumbuhan Kadipaten Bintoro menjadi pesat. Hal ini tidak terlepas dari kekalutan politik di pusat Kerajaan Majapahit yang diwarnai oleh munculnya kembali benih pertentangan antara keturunan dinasti Singosari dengan Kediri. Pada saat Prabu Kertabumi wafat, Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah Raden Patah mengirimkan pasukan perang dipimpin Pangeran Kudus untuk menyerbu Majapahit sebagai balas atas wafat ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, Demak berusaha memunculkan diri sebagai penguasa politik di Jawa. Atas upaya para wali didukung para penguasa wilayah yang sudah menganut agama Islam, Raden Patah kemudian dinobatkan menjadi Sultan Demak yang pertama dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama.